Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ronan Handoyo Files bersama gue, Runan Handoyo. Kali ini gue bakal menceritakan pertemuan gue dengan sosok hantu anak kecil. Walaupun kecil, tapi dia serem. Biasanya kan anak kecil tuh lucu, imut gitu ya, menggemaskan. Ini enggak, menjengkolkan dan menyeramkan. Ntar dulu, gue matiin kipas angin ya, berisik. Capek bang. Semua bermula ketika gue ini gue pertama kali setelah sekian lama, udah lama gak ke Bandung gitu kan. Gue ke Bandung bertemu dengan Awili, pemilik Hyperblast kostum. Gue berangkat dari rumah itu sekitar jam 8 ya, kalau nggak salah jam 8, jam setengah 9 lah. Nyampe Bandung jam 2an, jam 2 setengah 3. Bawa biasa tas gede itu gue. Nyampe di Bandung, disambutlah dengan Awili, Aigi, dan Andi. 3 orang itu yang selalu menyambut gue dengan happy di Bandung. Udah makan belum bang? Belum. Yuk kita makan dulu yuk. Ini ada kafe yang terkenal di Bandung. Tempatnya enak-enak banget. Dari tempat gue turun shuttle bus itu, kan gue naik travel kan, jalanlah ke kafe itu gitu, ngelewatin taman-taman. Kasih tahu nih Bang Runan, taman ini nih yang sering dipakai buat syuting preman pensiun dulu. Nanti ya habis makan kita keliling tamannya, adalah tamannya. Jadi ini kafe sebenarnya taman buat syuting gitu kan. Makan. Habis makan, bener kita ke taman itu. Pas di taman, biasalah pohonnya kan tinggi-tinggi tuh. Ada kejadian, tapi tuh kejadian ini nanti bakal cerita yang selanjutnya ya. Setelah dari taman itu, gue kira gue bakal diajak pulang gitu, buat istirahat di kos-kosan. Kata Awili, nggak seru kalau langsung pulang Bang Runan, kita langsung keliling kota Bandung. Dalam hati gue udah capek gitu, sebenarnya pengen tidur, tapi nggak apa-apa lah, daripada datang cuma tidur langsung istirahat gitu kan. Udah tanggung, udah di tengah-tengah kota Bandungnya, kita langsung keliling ke kota Bandung. Awalnya cuma di jalan-jalanan doang dikasih tahu nih, nih bang, di jalan ini katanya ada yang sering lihat ini, di jalan ini ada yang sering lihat ini, di pohon ini ada yang gini, di sini di ini begini, pokoknya semualah urban legend Bandung kita lewatin gitu satu persatu. Berhentilah di salah satu tempat yang cakep banget tempatnya, terawat banget, sungainya bening bener. Kalian kalau orang Bandung pasti tahu baksil alias babakan Siliwangi. Asli keren banget. Itu sungainya bening bener, rasanya gue pengen, udah capek gerah gitu kan, pengen berenang gitu. Turun, kita nyari tempat parkiran dulu deh. Walaupun waktu itu masih dalam lagi pandemi gitu kan, tapi kita tetap protokol kesehatan gitu. Parkiran penuh, banyak anak kecil juga yang main, karena memang sarananya bagus banget. Sampai pada akhirnya, karena Andi udah kecapean kan, Andi yang bawa mobil kecapean, dia lebih milih menjauh gitu sambil ngerokok.
rebahan di saung. Gue, Willy, Aidi keliling-keliling. Jadi gini loh, dia tuh konturnya tuh kayak bukit. Pokoknya kalian searching aja deh Babakan Siliwangi gitunya. Aduh, jadi ketularan Sunda ya teh. Searching Babakan Siliwangi. Gue ngeliat ke arah atas, yang arah atas bukit itu kayak ada, mungkin dulunya kalau pas belum digusur atau masih dipakai, itu adalah kafe gitu loh, atau warung-warung buat orang yang jajan kalau lagi di Baksil. Ada juga anak-anak Bandung yang lagi bikin video klip, ada yang lagi tiktokan juga. Ups. Pada akhirnya juga gue memilih ke satu tempat yang ada tempat apa sih, ikan yang suka makan-makanin kotoran kaki orang gitu loh. Pas di situ nyampe kolamnya, jadi kolamnya itu di atasnya bukit gitu loh. Tiba-tiba gue aneh aja nih, kok si Black tiba-tiba kayak mengerang-erang sambil meraung gitu loh. Gue bingung, dalam hati gue ngomong, kenapa lo? Dia gitu mulu kan. Kenapa? Sambil ngeliat ke arah atas, si Black masang tangan sama kakinya begini. Dia gitu. Ada apa gitu? Gue pas ngeliat ke arah bukit. Jadi gini nih. Ini kolam ikannya nih. Ini kolam ikan. Atasnya bukit. Ada salah satu jalanan, jadi bentuk kayak jalanan lah ya, kontur buat turun begitu. Atasnya rumah, tapi rumah penduduk, entah itu diisi atau kosong, gue nggak tahu. Cuma satu, buat satu badan doang gitu. Si Black terus gitu kan, ngeliat ke arah jalanan sama ke arah rumah itu. Gue kesel kan, kenapa dia begini gitu. Pas gue lihat lagi, tiba-tiba terbentuklah salah satu makhluk binatang, maung bodas alias harimau putih atau macan putih. Tapi macan putihnya bulunya putih, cuma ada belang-belang hitamnya, gede gitu kan, lebih gede dari si Black. Pantesan ini si Black gitu mulu kan. Nggak taunya dia lagi diperhatiin tuh sama si maung bodas itu, macan putih itu. Yang harimau putihnya kaki depannya begini, yang ininya begini, dia begini gitu, ngeliatin kita sambil. Si Black terus gue bilang berisik tenang gitu kan. Tapi si Black nggak mau tenang. Finally gue bilang udah sana. Gue lagi nggak mau ribut gitu, lagi nggak mau nggak mau nyari masalah sama makhluk di sekitar sini. Itu sumpah gede banget, harimau putihnya tuh besar benar gitu. Sambil merhatiin kita dari atas, dia merhatiin kita dari atas bukit yang dekat rumah itu. Gue nggak ngerti deh kosong atau enggak, gue nggak tahu. Terus merhatiin kita, tapi posisinya cuma diem, mantau aja gitu. Palanya gerak ke kanan, gerak ke kiri, ngeliatin gue. Pas si Black mau pergi, dia ngeliatin begini gitu kan. Tapi nggak ngeluarin suara, cuma tenang aja gitu. Pada akhirnya gue ngomong ke Willy, apaan? Kayak mau bodas di atas gitu. Hah, serius? Iya tuh di atas ada harimau putih, temannya si Black. Willy ketawa, si Black ada temennya. Iya, tapi dia gede banget, ini kecil, makanya dia marah, dia kayak ketakutan gitu. Mana sekarang si Black, mana sekarang? Saya suruh pergi, dia berisik kayak ketakutan. Akhirnya udah kan, gue liatin lagi, itu harimau muter balik badannya ke atas. Terus tiba-tiba karena kanan kirinya kayak rumput gitu,
Akhirnya dia kayak hilang gitu, hilang di antara arah rumputan gitu ke arah atas. Udah hilang, udah tuh ceritalah Awili, bang sini ya, abang lihat pohon yang tinggi itu di sebelah sana. Jadi memang ada nih, ada pohon yang kelihatan lebih tinggi dari pohon-pohon yang lain gitu kan. Iya, ada apa Awili? Itu dulu waktu zaman saya masih kecil sih ya, Bang Runan ya, ada cerita urban legendnya sih sampai sekarang katanya. Ada anak kecil ditabrak mobil sambil bawa boneka. Jadi kalau ada orang lewat tuh bawa kendaraan, entah itu motor atau mobil, malam-malam si anak itu lewat gitu, melintas di jalan raya. Bahkan dulu nih waktu saya kecil, Bang Runan, sempat ada boneka di atas pohonnya, dilempar boneka karena dia nyariin bonekanya gitu. Setelah nggak ada, si anak itu penasaran nyariin bonekanya dan terus mengganggu orang yang melewati jalan raya itu gitu. Akhirnya ada yang berinisiatif ngelemparin boneka, tapi sekarang bonekanya udah nggak ada gitu. Coba deh Bang Runan lihat, bener nggak sih itu gitu kan. Gue lihat sebentar, tau-tau deng gitu kan. Gue langsung, iya bener. Awil kaget, itu beneran. Iya bener. Di tahun berapa gitu, gue nggak mau nyebut ya, pokoknya anaknya sekitar umur 6-7 tahunan, 6-7 tahunan, cewek. Khas anak kecil lah ya. Itu masih belum gue kuak gitu, masih belum gue kuak karena gue udah capek nih, sampai di jalanan. Terus ada harimau putih juga yang ternyata energi positifnya tuh besar, menguras energi gue gitu. Harimau putih ini besar tapi energinya positif dan enak, tapi gue terserap gitu loh. Yang pada akhirnya Awili, udah yuk, udah sore kan, itu udah mau jam berapa, jam setengah enaman juga gitu ya, udah mau setengah enam, udah mau maghrib. Bang, lapar lagi nggak? Iya, yuk makan lagi yuk. Akhirnya kita mau makan nih, makan steak yang terkenal di kota Bandung, keren banget steaknya, asli, murah tapi enak gitu. Habis makan, lewat lagi lah kita tuh di Baksil, Babakan Siliwangi. Di tempat pohon si anak itu kecelakaan, ditabrak. Jadi gini loh, pas lagi lewat tempat itu, ternyata Igi rumahnya deket situ. Jadi kalau mau ke rumah Igi tuh lewatin pohon itu gitu loh. Oh, saya Bang Runan kalau habis pulang dari rumah Awil ini sering lewat sini, makanya kalau pulang dari jam 11 malam saya agak-agak gimana gitu, kata dia ya. Mana sih pohonnya gitu? Tuh di atas itu. Padahal gini nih, udah di pinggir-pinggirannya udah di apa sih, kayak di konblok gitu ya, konblok arah atas, pohonnya tinggi gede, ada jalanan dan rame gitu. Itu pinggir jalan sekali loh, tapi aura ininya tetap nggak enak. Pas nyampe di pinggir pohonnya, kan mobilnya Awili nih lewat, atau gue ngeliat pohon, langsung gue liatin pohonnya gitu. Pas lagi ngeliatin pohonnya, lagi ada sedikit apa sih, kayak gajlukan gitu ya. Apa sih kalau gajlukan tuh? Ya gajlukan lah ya, deng gitu kan. Di belakang ada dengaran dek gitu. Gue nengok, kayak suara anak kecil ketawa gitu kan, gitu loh. Gue nengok lagi,
ini anak siapa ada di belakang gitu. Jadi kan kalau mobil yang 3 seat gitu ya, depan 2, belakang bisa buat bertiga, terus ada sisa buat bagasi yang ada ininya juga seatnya lagi gitu. Ya itu kedengaran suara anak kecil ketawa, hi gitu kan. Gue nengok, loh ini anak siapa cewek kok ada di dalam mobil. Rambutnya berponi gitu. Dia ketawa tapi nggak ngeluarin suara, cuma kayak senyum gitu loh, begini gitu kan. Gue liatin lagi, Willy, kenapa bang? Apaan? Andi juga, kenapa bang? Itu apaan? Anak kecil cewek. Mereka langsung begini, hah? Serius? Itu gue gituin. Di mana? Di belakang saya. Ih, suruh pergi. Jangan ngikutin gitu loh. Dia senyum aja tapi nggak ngeganggu gitu. Nggak ngeganggu. Cuma ya aneh aja, nggak enak, langsung kerasa kepala gue tuh udah pusing. Kayak gimana sih, kayak gede gitu kan. Akhirnya gue ngomong dalam hati, Dek, pergi gitu, nanti aja. Dia tetap senyum begini gitu, kayak ngeledekin gitu. Akhirnya dia nggak mau pergi, gimana dong, udah biarin, asal jangan gangguin kita. Ya gue ngomong lah, ya nggak apa-apa, asal jangan ganggu ya gitu kan. Sampai jadi tuh sekitar jam berapa ya, jam 8an kalau nggak salah ya, jam 8 atau setengah 9 gitulah. Kan udah mulai sepi karena memang ada peraturan waktu itu Bandung jam 7 habis maghrib udah mau di lockdown gitu kan. Jalanan sepi, lewatin Tahura kalau nggak salah ya, Taman Hutan Raya. Igi cerita lah, nih bang, di taman ini nih terkenal ini bang, pokoknya abang searching deh di, pokoknya ini sampai salah satu YouTuber terkenal juga yang di kota Bandung itu pernah kesini gitu, dan banyak gangguan, bahkan nggak kuat. Kita ngelewatin pinggiran jalan, pinggiran ininya, pagernya padahal ya. Tiba-tiba si anak kecil ini ngomong, ayo om turun, kita main. Main kemana gitu? Ayo turun om, main ke situ, banyak kakak. Willy, ini si anak kecil ngajakin kita turun ke dalam itu. Ini bang Runan nggak ngeliat gelap kayak begitu, dia bilang banyak kakak. Igi langsung Andi yang bawa mobil langsung kaget. Iya bang, emang di situ banyak kuntilanak katanya. Pas gue nengok, bukan cuma satu guys, girl, banyak banget. Makanya dibilang ayo om turun, banyak kakak di situ, kita main. Ya iya, kalau kakak beneran kuntilanak banyak bener, udah kayak orang mau arisan. Dia terus, ayo om turun om, kita ke situ, banyak kakak, kita main. Gue kan kesel kan, enggak, dalam hati gue ngomong enggak, kamu turun, gue gituin saking gue keselnya. Kamu turun. Yang tadinya dia ketawa-tawa begini, tahu mukanya langsung, gue kesel kan, turun kamu, gue gituin. Tahu langsung jeng, dia hilang. Tapi gue ngeliat dia berdiri kayak di trotoar, sambil megang boneka. Tetap ngeliatin arah mobil kita. Akhirnya dia balik badan. Gue sempat ngeliat nih, dia balik badan nembus ke arah pagar itu, hilang gitu loh. Akhirnya alhamdulillah. Gimana bang? Tuh dia masuk ke situ. Ya kali dia main sama kakak-kakaknya, kata Willy. Yang dimaksud kakak itu ya itu kuntilanak gitu. Banyak banget. Mending 1-2, banyak. Ada yang gelantungan di pohon, ada yang di depan pagar lagi merhatiin kita.
ada yang di pinggir-pinggir jalan. Aduh, gue nggak ngerti deh itu, merinding. Sampai pada akhirnya jam berapa ya, jam 9 atau setengah 10 kita pulang kan, karena Andi juga kasihan capek, Aigi, Awili juga capek. Nyampe di rumahnya Awili, Andi langsung, saya pulang duluan bang ya, besok harus kesini lagi gitu, besok kita keliling-keliling lagi pagi-pagi. Terus Andi pulang, Aigi juga, saya juga pulang ya bang, abang kan tahu rumah saya ngelewatin pohon si bocah tadi itu, sama ngelewatin tempat tadi tuh si kakak-kakaknya. Nah lo, gue takut-takutin, hati-hati lo, udah biasa, kata dia. Aigi, Andi pulang, udah tuh, jadi gue sama Awili berdua ngobrol di teras gitu kan. Gimana bang pengalaman hari ini? Ya lumayan lah. Tadi beneran abang ngeliat harimau putih gitu? Iya, itu di Babakan Siliwangi ngeliat. Pas lagi ngobrol, kan tadi si anak kecilnya itu pergi ke Taman Tahura main sama kakak-kakaknya gitu, kuntilanak. Tiba-tiba pas gue lagi ngobrol, langsung gue kaget. Aduh, gue ngomong dalam hati gini, udah selesai mainnya, dia cuma senyum aja gitu. Tahu-tahu Awili nanya, kenapa bang? Tuh, si anak kecil yang tadi ngikutin lagi gitu kan. Mana sekarang? Jadi gini nih jaraknya nih, ini gue, ini anak kecilnya nih, cuma ya adalah semeteran gitu, rambut diponi, pakai baju apa sih, baju dress yang begini panjang, di tangan kanannya menenteng sebuah boneka. Lo tau nggak boneka kayak boneka yang matanya kedap-kedip, yang biru, bule kayak Susan gitu, keriting, kalau kita tengkurpin matanya begini nih, bonekanya ngedip gitu di tangan kanannya. Jadi dia megangnya begini nih megangnya gitu loh, bonekanya diginiin gitu. Awili nanya, mana anaknya? Di depan kita, gue bilang sambil senyum. Awili nanya, kayak gimana sih bentuknya bang? Mukanya sedikit bulat, gue gituin ya, ciri khas anak-anak sini lah, ada poninya, pakai dress gitu. Coba saya mau gambar, kebetulan kan Awili juga bisa gambar kan, akhirnya gue transfer sedikit gitu kan, digambar sama Awili, rambutnya, matanya. Jadi saat gue bilang matanya agak sedikit lebar dikit kan ya, waktu itu kesipitan gitu ya, kekecilan matanya ya, segitu Awili. Hidungnya gimana bang? Hidungnya segini sama dia. Mukanya kan agak kelancipan gitu digambar. Awili mukanya buletin dikit gitu, pas dibuletin jadilah tuh mirip banget, sumpah mirip bener. Ternyata pas lagi digambar si anak senyum gini, tiba-tiba dia ngomong, om, boneka aku mana? Gue kaget, gue ngeliatin Awili, apaan? Dia minta digambarin bonekanya. Hah? Aduh gimana gambarnya gitu. Akhirnya gue ngomong ke Awili tahu nggak boneka yang kayak Susan gitu, yang rambutnya bule, kalau kita miringin matanya ngedip gini nih? Iya tahu. Dipegang di tangan kanannya tuh Awili, jadi digini nih bonekanya nih sama dia nih, bukan dipeluk gini ya, tapi digini nih, kayak orang pasrah gitu, kayak orang lagi nenteng belanjaan gitu kan, begini nih gitu. Dia senyum. Awili coba ngegambar tuh, dihapus lagi bonekanya, ngegambar dihapus lagi. Akhirnya, bang susah gitu kan. Pas Awili bilang susah, yang tadinya si anak ini senyum langsung begini mukanya.
melotot kayak marah gitu loh. Gue nengok, Willy apaan? Udah gambar aja sebisa mungkin. Susah bang, saya nggak fokus gambar bonekanya. Tahu langsung begini lagi dia. Aduh, dia marah lagi. Om, boneka aku, kata dia gitu. Itu minta digambar, Willy, bonekanya minta digambar. Saya nggak bisa. Akhirnya tuh dia udah tuh marah kan. Om, boneka aku. Tetap minta digambar bonekanya. Karena terus-terusan marah nih si anak itu, gue nanya, nama kamu siapa? Uci, kata dia. Emang bener namanya Uci, Willy? Iya, emang mitosnya di sini dia bilang namanya Uci. Oh, gue langsung diem. Tuh minta digambar bonekanya gimana? Saya nggak bisa. Karena dia terus marah gitu kan, kayak kesel. Boneka aku om, boneka aku. Mana boneka aku? Gue kesel kan. Dalam hati gue ngomong, pergi gitu kan. Pas gue bilang pergi, dia begini, melotot lagi, marah gitu. Pergi gitu. Dia makin marah gitu. Gue kesel kan. Akhirnya ngomong nih gue, pergi, gue gituin. Willy nanya, kenapa bang? Marah nih anak nih, minta digambar bonekanya. Saya nggak bisa. Karena gue udah marah banget kan. Pergi nggak? Gue udah begini aja nih. Pergi nggak? Mau ngeluarin biasa lah. Pergi nggak, gue gituin. Dia kayak mundur gitu kan, kayak kaget, takut. Akhirnya dek hilang, just gitu loh. Gue pegang dada. Alhamdulillah. Gimana bang? Udah pergi dia. Gambar kepalanya nih, dari muka sampai leher ke sini udah jadi nih. Itu sekitar jam berapa ya? Udah mau jam 12-an mungkin ya. Willy, bakar aja deh gambarnya daripada ntar kenapa-napa, gue gituin. Enggak, saya takut, kata Willy. Abang aja yang bakar. Yaudah bang, saya masuk ya, saya ngantuk. Akhirnya gue ke kos-kosan kan, di belakang. Gambarnya diserahin ke gue. Pas gue ngambil gambar, Willy masuk kamar. Gue mau masuk ke kos gitu kan, tiba-tiba gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu. Lu tau gak sih kalau kayak ada langkah kaki tapi kayak mindik gitu loh. Apa sih mindik bahasanya tuh, jingkat gitu. Kalau gue nengok nggak ada. Gue jalan lagi tapi cek. Gue nengok nggak ada. Akhirnya bodo amat. Gue masuk kamar kos. Gue naruh tas, ganti baju. Gue bakar itu gambarnya, gambar si Uci itu gitu. Pas habis gue bakar, gue kayak ngedengar suara anak kecil ketawa gitu. Hihihi gitu loh. Gimana sih, kayak ketawa ngeledek. Kan gue kesel kan. Masih ada loh ya, gue gituin. Saking gue keselnya. Jangan ganggu gue lagi tidur, gue capek. Macam-macam, awas lo. Udah tuh, suaranya gak kedengeran. Nah, jadi itu pengalaman gue di hari pertama ke kota Bandung. Ya, pengalaman hari pertama di kota Bandung. Ketemu sosok hantu anak kecil, korban kecelakaan bernama Uci. Yang legenda atau mitosnya itu, dia dengan boneka. Ternyata bener pakai boneka. Ya ternyata betul dia bawa boneka gitu. Kalau yang bertanya-tanya, bang bonekanya boneka apa gitu, bener gak sih boneka yang kayak di film-film? Yang gue lihat sih yang dia bawa bonekanya itu kayak boneka yang rambutnya pirang mirip Susan gitu, yang mukanya plastik, yang pakai sepatu gede merah gitu kan, matanya kalau kita miringin kedap-kedip gitu. Itu sosoknya namanya Uci, umurnya sekitar 6-7 tahunan. Jadi setelah gue bilang jangan ngikutin gue, gambarnya gue bakar, dia pergi. Cuma itu dia marahnya karena mukanya digambar tapi bonekanya nggak bisa digambar ya. Kalau kalian yang penasaran, silahkan datang aja ke Bandung ya. Kalau sudah kondusif di Babakan Siliwangi, pohonnya tuh ada, terkenal dengan pohon Uci namanya. Terima kasih juga untuk Andi, Aigi, dan Willy. Dan terima kasih juga Willy. Kaosnya enak, adem, walaupun ini gerah tapi apa ya, rasanya tuh nyeret di badan. Hyperblast kostum. Jadi Hyperblast kostum itu mengcustom
Hot Wheel, mobil-mobilan, tahu kan, diecast. Kalau kalian yang punya hobi mengkoleksi mobil-mobilan Hot Wheel atau diecast, silakan follow Instagramnya Hyperblast Custom ya, harga terjangkau, bisa nego. Contohnya ini nih, tapi ini gue tutup ya. Nih, ini bikinan Awili nih, ini bikinan Awili. Ini bikinan Awili nih ya, ini bikinan Awili. Ini limited edition, di belakangnya ada sertifikatnya, deng. Cuma hanya ada satu ya, jadi kalau kalian yang mau mesen silakan pesan gitu kan. Nih tuh ya, ini waktu gue masih di channel yang lama dibikinin. Insya Allah bakal bikin yang baru lagi ya. Nih contohnya nih, cakep banget kan tuh, bisa nego ya, Hyperblast Custom. Silakan juga follow Instagramnya ya, @hyperblastcustom. Jadi itu pengalaman gue di Bandung bertemu dengan seorang hantu anak kecil bernama Uci. Kalau kalian suka silakan di like, di subscribe, di komen, di share juga, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sekali lagi terima kasih Awili, terima kasih Andi, Aigi yang sudah menemani saya selama 5 hari di kota Bandung, dan terima kasih juga Hyperblast Custom ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu yang baik, di kondisi yang lebih baik lagi, dan semoga pandemi ini cepat berakhir biar bisa kita mengeksplor lagi ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Awili, Andi, dan Aiki. Terima kasih Hyperblast Custom. Saya Runan Handoyo, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.